Bab 126. Apa? Menangkap ibu? Bercanda apaan dia? Dia tidak mungkin mempercayai kata-kata Jennifer. Dia sudah membohonginya satu kali demi satu kali. Dia pikir dia bisa membohonginya terus. Isabel pun menghapus pesan itu dan bersikap seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan pada saat itu, ada pesan kedua yang masuk, dan ini adalah sebuah foto. Ketika Isabel membuka foto itu, dia langsung melihat foto. Ibu? Benar-benar adalah foto ibunya. Nafas Isabel pun mulai menjadi tidak karuan. Bagaimana ibunya bisa ada di tangan Jennifer? Tidak, ini tidak mungkin. Telepon dari Jennifer pun masuk lagi. Isabel pun langsung mengatakannya dan berkata, "Jennifer, kamu masih mau bermain apa lagi?" "Tidak apa-apa. Ibu kamu sudah merindukanmu, jadi aku menghubungimu." "Isabel, bukannya kamu selalu berbakti pada ibumu? Ibumu sekarang lagi jadi tamu di tempatku. Kamu mau jumpa dengan ibu kamu tidak?" Jennifer berkata dengan suara yang sangat jahat. Isabel merasa dia sendiri sudah tidak bisa mengontrol nafasnya sendiri. Jahat sekali. "Jennifer, kalau ada masalah kamu bisa mencariku. Kenapa kamu membuat begitunya kepada ibuku? Waktu kecil, kita selalu bermain bersama-sama. Ibuku juga selalu baik kepadamu. Walaupun kamu bermusuhan denganku, bagaimana kamu bisa membalas dendamku pada ibuku?" Isabel pun menarik nafas yang sangat dalam dan berusaha untuk menenangkan dirinya. "Di mana ibuku?" "Tentu saja di tempatku." "Isabel, aku kasih kamu kesempatan. Kirimkan 100 juta, lalu aku akan membiarkan ibumu pergi. Ingat, pakai uang kas, jangan pakai cek. Kalau kamu memberitahukan Ravindra atau melapor polisi, kamu tinggal tunggu mayat ibumu." Setelah selesai mengatakan ini, Jennifer langsung membacakan alamatnya dan menutup telepon. 100 juta? Dari mana dia ada uang sebanyak itu? "Ibu, aku harus bagaimana?" Asistennya melihat wajah Isabel yang berubah. Dia pun langsung bertanya, "Nyonya, ada apa? Apakah badan kamu tidak enak?" Pada saat ini Isabel langsung terjatuh ke dalam tumpangan asistennya. Lalu dia terus menggigit giginya dan berkata, "Berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan dari rumah ini?" Asistennya pun agak ragu-ragu dan berkata, "Nyonya, masalah ini aku sama sekali tidak tahu. Direktur bukannya ada memberimu kartu kredit. Bukannya itu tanpa batas? Kalau saja Nyonya membutuhkan uang, Anda bisa menggunakannya." Kata-kata asistennya itu langsung mengingatkan Isabel. Benar, dia ada kartu kredit yang bisa dipakainya. Meskipun sebenarnya dia tidak mau menggunakan uang Ravindra, tetapi dia sudah menyuruh Raisa mengirimkan semua uangnya kepada ibunya. Jadi sekarang dia sama sekali tidak ada uang.
Maaf Ravindra, sekarang aku benar-benar sangat mepet. Aku pinjam uang kamu dulu. Nanti aku akan mengembalikannya padamu. Isabel pun menggigit giginya dan berkata, "Suruh sopir mempersiapkan mobil. Aku mau keluar sebentar." Asistennya yang melihat wajah Isabel yang berubah pun langsung menyuruh supir dan bodyguard, dan sangat cepat Isabel pun langsung masuk ke dalam mobil. Setelah menemukan sebuah bank, Isabel pun membawa kartu kreditnya dan berencana untuk langsung menarik uang cash. Ini adalah pertama kalinya Isabel menggunakan akun ini, jadi Ravindra pun langsung mengetahuinya. "Beritahu bang, berikan semua uang yang diminta." Ravindra lagi mengambil anak panah dan bersiap-siap untuk melemparkannya kepada target. Tidak boleh ditunda-tunda. "Nyonya muda?" Nando masih merasa sedikit ragu. "Tenang saja, orang yang aku tinggalkan di samping Isabel, bagaimana bisa tidak bersamanya?" Ravindra berkata dengan tenang. "Kali ini benar-benar memberikan aku sebuah kejutan, tetapi sayangnya masih tidak cukup. Ternyata Dina begitu suka bermain. Biarkan permainan ini menjadi lebih menarik lagi." "Baik, Direktur." Nando pun melaporkan, "GPS di mobil Nyonya muda sudah dihidupkan dan tidak akan mati walaupun mobil itu sudah berjalan sejauh 20 km. "Bagus sekali. Kita juga sudah harus berangkat." Ravindra beranjak berdiri, lalu mengenakan jas yang diberikan Nando kepadanya. Setelah mempersiapkan senjata, Ravindra pun membalikan badannya. Ketika Isabel baru memasuki bank, dia pun sudah langsung dibawa ke ruangan VIP. Orang yang bisa menggunakan kartu kredit ini bukanlah orang biasa. Orang bank pastinya tidak akan meremehkannya. Isabel langsung masuk dan berkata, dia mau mengambil cash 100 juta. Orang bank sama sekali tidak merasa terkejut dan tidak memperhatikan wajah dan status Isabel. Tidak sampai 10 menit mereka sudah selesai mempersiapkan uang itu untuknya. Di dalam hatinya, Isabel sedikit tidak tenang. Ternyata orang kaya memasang seperti ini. 100 juta. Bilang mau ambil pun tinggal ambil saja. Isabel pun melihat 100 juta yang ada di depan matanya. Sampai sekarang, ia masih merasa dia sedang mimpi. Kenapa dengan begitu gampang uang ini sudah bisa sampai ke tangannya? Bodyguardnya membantu Isabel untuk mengambil uang itu dan mengantarnya ke mobil. Isabel pun menghubungi Jennifer. "Jennifer, kamu sudah mendengar semuanya. Aku tidak melaporkanmu. Tanpa perintah dariku, asisten dan bodyguardku tidak berani melaporkannya. Sekarang, uangnya sudah ada di tanganku. Kamu sudah bisa biarkan aku bicara dengan ibuku." Jennifer yang terus mendengar apa yang dilakukan Isabel dari awal pun merasa lega dan berkata, "Baik, aku biarkan kamu bicara dengan ibumu." Setelah handphone itu dipasangkan tidak begitu lama, dari dalam telepon itu terdengar suara orang yang sangat tidak tenang. "Isabel, kamu sekarang di mana? Jennifer hari ini tiba-tiba pulang ke rumah dan bilang kamu dalam masalah di kota N.
Dia yang mengantarkanku ke sini untuk bertemu denganmu. Isabel, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa Jennifer bilang dia tidak bisa menghubungimu? Mata Isabel pun tidak bisa menahan air matanya lagi. Tetapi ia tidak boleh membiarkan ibunya tahu kalau dia sedang menangis. Dia pun menggigit bibirnya dan berkata, "Benar, handphoneku kayaknya sudah rusak. Jadi ibu tidak usah khawatir. Ibu baik-baik saja di rumah, tunggu aku pergi melihatmu. Jangan tanyakan apa-apa, dan jangan tanyakan apa-apa juga kepada Jennifer ya." Kelihatannya Jennifer tidak mengatakan yang sebenarnya pada ibunya. Seperti ini juga ada bagusnya, jadi ibunya tidak begitu khawatir. Kalau saja ibunya tahu anak perempuan yang dia sayangi itu sedang menyekapnya, seberapa sedih yang akan dia rasakan. Kalau saja Jennifer mau uang, maka dia akan memberinya uang, asalkan ibunya tidak apa-apa itu sudah cukup. Ragu-ragu sedikit juga tidak ada masalahnya. Lalu telepon itu pun sudah dirampas oleh Jennifer dan dia berkata, "Aku tidak percaya padamu, Isabel. Sekarang kita ganti alamat dan kamu ke sini sendirian. Tidak boleh membawa siapa-siapa." Isabel pun tertawa sinis mendengarnya. "Jennifer, kamu sudah tidak punya hati ya? Otakmu juga sudah hilang? Aku sama sekali tidak bisa bawa mobil. Bagaimana aku bisa pergi? Uang sebanyak ini, kamu gimana bisa suruh seorang ibu hamil mengambilnya? Kamu mau apa? Aku kasih kamu apa? Kamu mau uang? Sekarang aku kasih kamu uang. Kamu mau orang yang aku juga bisa berinya padamu? Kamu masih mau bagaimana lagi? Jennifer, kamu jangan keterlaluan." "Aku emang begitu keterlaluan. Terus kamu mau apa?" "Aku selalu mau keterlaluan seperti ini." "Isabel, kamu simpan muka kamu yang jadi nyonya muda itu. Aku melihatnya dan merasa sangat jengkel." Jennifer berkata dengan sangat kasar di dalam telepon, "Jangan banyak omong kosong. Kamu boleh membawa supirmu. Orang lain kamu tidak boleh membawa lagi. Aku tidak sungkan-sungkan lagi." Apa yang dikatakannya seolah selama ini dia begitu sungkan. Buat orang yang tidak tahu balas budi seperti ini, Isabel benar-benar sangat bersabar di dalam hatinya. Seumur hidupnya ini, ia tidak mau ada hubungan dengan Jennifer lagi. Kali ini, dia harus bisa membereskan masalah dengan Jennifer sampai ke akar-akarnya. Kalau bisa sampai tua tidak mau bertemu dengannya lagi. Walaupun Isabel tidak tahu harus bagaimana, baru bisa tidak bertemu dengannya lagi. Tetapi sekarang ia hanya ingin menyelamatkan ibunya dulu. Dasar Jennifer, apakah dia ada mempersulit ibunya? Dan Isabel pun mulai merasa khawatir. Walaupun dia sangat kesal, tetapi dia juga tidak ada cara dan terus mengikuti apa yang disuruh Jennifer. Isabel menuruti apa yang disuruh Jennifer. Dia hanya membawa supirnya dan pergi ke tempat yang ditentukan Jennifer. Asistennya pun sangat cemas dan berkata, "Tapi Nyonya muda, direktur memintakanku untuk terus mengikutimu. Kamu bisa bawa mobil tidak?" Isabel bertanya kepadanya. Asistennya pun hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. "Baiklah,
Tanpa perintah dari aku, tidak ada siapa-siapa yang boleh melaporkannya. Kalian sudah mendengarnya, bukan? Isabel lalu berkata, "Aku hanya pergi sebentar saja dan langsung kembali." Isabel pun naik ke mobil dan pergi ke alamat yang ditentukan Jennifer. Tidak tahu kenapa. Pada saat itu orang pertama yang ada di pikirannya adalah Ravindra. Kalau dia ada di sini sekarang, bagaimana dia menangani masalah ini? Tetapi dia sendiri tidak berani macam-macam. Dia benar-benar tidak berani membiarkan ibunya dalam bahaya. Walaupun dia tahu apa yang diminta Jennifer ini semua sangat tidak menguntungkan, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukan hal lain. Dia selalu bisa melihat ibunya dalam bahaya. Dia sendiri bisa tidak mempedulikan keselamatannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan ibunya dalam bahaya. Hidup atau mati hari ini, ia harus bisa menolong ibunya. Supirnya membawa mobil dengan sangat stabil, dan sebentar saja mereka sudah sampai ke tempat pembuangan sampah yang sangat besar. Ketika mobil itu sudah berhenti, Isabel pun berkata, "Baiklah, aku dan uang sudah sampai. Kamu bisa keluar. 100 juta seperti yang kamu minta semuanya dalam bentuk kas. Tetapi ini berat sekali. Aku sedang hamil. Sama sekali tidak bisa membawa barang seberat ini. Kamu keluar dan ambil sendiri. Tapi aku mau melihat ibuku dulu. Kalau tidak, aku tidak mau masuk perangkapmu lagi." Dari dalam kaca, Jennifer melihat Isabel yang membawa bodyguardnya ke sini. Dia pun tersenyum dan berkata, "Anggap kamu sudah melakukannya. Aku akan menyuruh orangku untuk pergi mengambilnya." Saat ini, Dewi sudah tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Dewi berkata kepada Jennifer, "Jennifer, bagaimana kamu bisa berbuat seperti ini kepada Isabel? Bukannya kalian itu teman baik?" "Teman baik? Dari mana? Siapa yang mau jadi teman baiknya? Kamu pernah ketemu teman baik yang merampas suami teman baiknya sendiri?" Jennifer pun melihat ke arah Dewi dengan tatapan yang sangat tidak senang. Jennifer yang adalah seorang model hari ini mengenakan baju zirba hitam yang membuat ia terlihat begitu cantik. Tetapi ditambah dengan wajahnya yang seperti ini, benar-benar orang tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, Andika pun berjalan keluar dari dalam dan dengan tidak sabar berkata, "Kalau dari awal dengan rencana, aku saja bukannya dah bisa. Isabel memang ada uang. Bagaimana? Apa yang aku katakan tidak salah kan?" Dewi pun melihat ke arah Andika. Mantan Isabel ternyata adalah teman baiknya. Mereka bersama-sama mengkhianati Isabel.